Connecting. Bisa? Nah, Udah. Dah. Halo semuanya. Halo. Halo, saya Ida Ayuma Siski Ramadhani. Halo, saya Alia Janata Safira. Saya Mutiat Miralda Andini. Nama saya Faris Fikri. Nama saya Andrew Rizky Prabowo. Nama saya Nadia Cecilia. Kami dari kelompok 7 pagi. 7 pagi. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai topik mengenai mikroorganisme yang merugikan pada manusia. Judul dari video kami adalah Penyakit mukormikosis yang disebabkan oleh kapang dari ordo Mucorales. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan mempelajari taksonomi dari ordo Mucorales ini. Ordo Mucorales dikenal secara filogenetik adalah ordo yang kuno. Secara historis, ordo ini ditempatkan di filum Zygomicota. Dilakukan studi untuk membahas bahwa spesies dalam filum ini turun dari asal-usul evolusioner yang berbeda, atau polyphyletic. Yang kemudian taksa ini direklasifikasi ke dalam filum Glomeromycota. Saat ini, ordo Mucorales telah diletakkan pada subfilum baru yaitu Mucoromycotina, yang terdiri dari 6 famili, yaitu Cunninghamielaceae, Litztemiaceae, Murocaceae, Saxenaceae, Thamnidiaceae, dan Syncephalasteraceae. Spesies-spesies dari ke-6 famili ini terlibat dalam menginfeksi manusia. Nah, setelah penjelasan mengenai taksonomi Mucorales oleh Andrew Rizky Prabowo, saya akan menjelaskan mengenai habitat dari Mucorales serta kondisi apa saja yang dapat menjadi asal mula kemunculan Mucorales di suatu tempat. Banyak spesies kapal Mucorales yang diisolasi dari berbagai kasus infeksi pada manusia dan hewan bersifat termotoleran, alias memiliki toleransi pada kondisi suhu yang tinggi, dan juga banyak ditemukan di tanah dan pada materi organik yang mengalami pembusukan. Kapang ini dapat ditemukan di udara, di dalam maupun luar ruangan, pada makanan, dan juga pada partikel debu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama mengenai keberadaan Mucorales di lingkungan dalam dan luar ruangan. Spora yang dilepaskan oleh kapal Mucorales berukuran cukup kecil, dengan diameter berkisar antara 3 sampai dengan 11 mikrometer, sehingga mudah terdispersi dan melayang di udara, atau kalau dalam istilah koloidnya, aerosol. Spora ini bisa juga terbawa oleh serangga, terutama lalat. Yang kedua adalah tanah dan materi yang mengalami pembusukan. Hal ini berarti kapal Mucorales dapat ditemukan di tanah, di tumbuhan yang mati, di buah yang membusuk, partikel debu, juga pada filter pada pendingin ruangan. Banyak dari kapal Mucorales merupakan penghuni dari lapisan tanah kompos, tanah tropis, dan medium bersuhu hangat lainnya. Lingkungan dalam ruangan yang hangat dan lembab, serta memiliki medium organik, seperti misalnya tanah tumbuhan di dalam pot, menjadi salah satu area yang rawan menjadi habitat kapal Mucorales. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam juga ditemukan sebagai salah satu niche spesifik bagi Mucormycetes. Salah satu bencana alam yang dapat membuktikan ini adalah tsunami. Banyak korban tsunami yang tidak segera diselamatkan, terjebak di tengah air, maupun benda-benda asing lembab dalam keadaan tidak bersih selama berjam-jam ataupun berhari-hari. Sementara para korban tsunami juga banyak memiliki luka besar maupun ringan yang belum tentu sempat dibersihkan dan ditutup. Akibatnya, banyak korban selamat dari tsunami yang mengalami infeksi mukormikosis pada jaringan di lapisan dermis dan subkutanus pada kulitnya. Selain tsunami, tornado dan badai juga dapat menjadi pemicu infeksi kulit oleh kapal Mucorales. Yang keempat adalah sumber lainnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kapal Mucorales juga dapat ditemukan pada buah dan roti yang membusuk. Namun, berdasarkan studi literatur terkini, dapat disimpulkan bahwa Mucorales bukan merupakan mikoflora utama yang banyak ditemukan pada industri makanan. Setelah mengetahui habitat tumbuhnya fungi ordo Mucorales, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana manusia dapat terpapar oleh fungi ordo Mucorales. Fungi ordo Mucorales memiliki mekanisme dispersi yang efisien dengan cara mengeluarkan ratusan hingga ratusan ribu spora neospornya ke udara.
Moda transmisi paparan sporangiosfora pada manusia dapat melalui inhalasi, menempel pada kulit yang terkoyak atau luka, dan melalui makanan yang terkontaminasi oleh jamur. Jalur paparan yang pertama yaitu kolonisasi pada nasal mukus. Inhalasi sporangiospor tanpa kita sadari telah terjadi pada keseharian kita. Pada penelitian, sekitar 15.000 sampai dengan 170.000 spora dapat terhirup oleh orang dewasa tergantung dari kondisi lingkungannya. Namun, infeksi karena kasus tersebut jarang terjadi sebab kebalnya sistem imunitas tubuh manusia. Yang kedua, yaitu paparan melalui gastrointestinal tract. Dapat terjadi karena memakan makanan yang terkontaminasi oleh fungi dari Ordo Mucorales, disertai dengan kondisi lambung yang sedang tidak baik atau sedang mengalami seperti tukak lambung, dan kondisi imunitas tubuh yang lemah. Berikutnya, paparan dapat terjadi pada alat medis seperti perban, jarum suntik, tang spatel atau tang depressor yang terbuat dari kayu. Dan yang paparan berikutnya dapat terjadi pada lingkungan rumah sakit. Fungi Ordo Mucorales dapat tumbuh pada berbagai macam substrat seperti pada kateter bekas, konstruksi bangunan yang berada di rumah sakit, menempel pada korden dan maupun spray rumah sakit. Pernah terjadi kasus kontaminasi Ordo Mucorales pada organ tubuh yang akan ditransplantasikan karena organ tersebut tidak sengaja terpapar oleh udara yang banyak terkontaminasi oleh spora jamur tersebut. Pada rumah sakit, banyak orang-orang yang mengalami sistem kekebalan tubuh yang sedang lemah. Jangan sampai penyakit yang diderita oleh orang tersebut bertambah parah karena adanya tambahan dari infeksi jamur. Pihak rumah sakit harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan dari rumah sakit, terutama kondisi lingkungan tertutup rumah sakit tersebut, untuk menghindari adanya paparan dan infeksi dari jamur, terutama dari Ordo Mucorales tersebut. Kebersihan barang-barang rumah sakit juga harus dijaga agar tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur. Setelah sebelumnya dibahas mengenai cara paparan atau cara exposure dari penyakit mukormikosis, sekarang saya akan membahas mengenai epidemiologinya. Penyakit mukormikosis merupakan infeksi kapang paling umum kedua pada individu yang mengalami defisiensi imun ataupun pada individu yang mengalami neutropenic, yaitu individu yang memiliki kondisi di mana jumlah sel darah putih dalam tubuhnya sangat sedikit. Mukormikosis merupakan penyakit yang masih relatif langka di negara berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus mukormikosis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adanya peningkatan penggunaan obat imunosupresif, yaitu obat penekan sistem imunitas. Lalu kedua, adanya peningkatan kemampuan diagnosis. Yang ketiga, adanya introduksi dan peningkatan penggunaan agen antifungal seperti kasfofungin dan voriconazole. Lalu keempat, ialah adanya peningkatan kasus diabetes mellitus. Lalu yang kelima, adanya transplantasi organ. Kelima faktor ini berkaitan satu sama lain. Pada penyakit mukormikosis, kondisi inang berperan penting
dalam perkembangan mukormikosis, atau dapat dikatakan bahwa kondisi inang menjadi faktor resiko dalam perkembangan penyakit mukormikosis. Kondisi-kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan bentuk klinis dari penyakit mukormikosis itu sendiri. Faktor-faktor resiko yang umumnya mempengaruhi perkembangan mukormikosis antara lain kanker hematologi atau kanker darah, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, transplantasi organ, sel punca hematopoietik, dan infeksi pada individu dengan sistem imun yang baik. Pada kanker hematologi atau kanker darah, umumnya berkaitan dengan rhinocerebral mukormikosis dan pulmonary mukormikosis. Lalu pada sel punca hematopoietik, berkaitan dengan cutaneous mukormikosis atau mukormikosis pada daerah kulit. Bentuk klinis mukormikosis ini juga tampak pada kondisi infeksi pada individu dengan sistem imun yang baik. Kondisi ini umumnya terjadi setelah ada luka bakar ataupun luka yang menembus dalam kulit. Pada kondisi diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kondisi ini berkaitan dengan rhinocerebral mukormikosis. Kondisi diabetes mellitus yang tidak terkontrol menyebabkan lingkungan tubuh menjadi lebih asam dan adanya peningkatan serum besi yang mendukung perkembangan kapang ordo mucorales. Selain itu, penggunaan deferesiamin sebagai pengikat zat besi yang terus-menerus digunakan akan menjadikan mukormikosis lebih parah bahkan mematikan. Transplantasi organ berkaitan dengan berbagai bentuk klinis mukormikosis, khususnya pulmonary mukormikosis. Pada proses transplantasi organ, digunakan obat imunosupresif dan agen antifungal. Peningkatan penggunaan obat imunosupresif akan menurunkan sistem imun, yang mana memicu terjadinya mukormikosis. Dan peningkatan penggunaan agen antifungal, seperti voriconazole, tidak akan mematikan kapang ordo mucorales, namun justru meningkatkan kemampuan bahaya dari kapang ordo mucorales, khususnya Rhizopus oryzae. Penyakit mukormikosis ini memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi dan bervariasi tergantung lokasi infeksinya, yaitu berkisar antara 62-96%. Bentuk klinis mukormikosis dengan tingkat mortalitas paling tinggi ialah pulmonary mukormikosis. Perlu diketahui, berdasarkan studi, tampak bahwa serangan mukormikosis umum terjadi pada akhir periode hangat, yaitu sekitar bulan Mei hingga bulan Oktober. Sebagaimana penyakit lainnya, penyakit mukormikosis juga memiliki cara-cara pencegahan. Cara pertama, yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan objek yang dapat menjadi sumber paparan. Cara ini umumnya diterapkan pada individu yang mengalami defisiensi imun. Objek yang dapat menjadi sumber paparan antara lain makanan-makanan yang sering terkontaminasi seperti roti ataupun buah. Objek paparan kedua yaitu lingkungan yang udaranya berdebu ataupun berpolusi. Yang ketiga, tanaman dan bunga-bunga yang ada di ruangan tempat pasien atau individu yang mengalami defisiensi imun. Cara kedua ialah dengan mengobati atau mengkoreksi faktor risiko yang dapat mengarah pada perkembangan mukormikosis. Cara ini umumnya diterapkan pada individu yang tidak mengalami defisiensi imun. Salah satu contoh dari cara kedua ini ialah dengan mengedukasi cara mengontrol diabetes mellitus. Terdapat pula cara lain untuk menghindari paparan pada lingkungan rumah sakit, yaitu dengan menyaring udara di ruangan tempat pasien dirawat dengan menggunakan filter HEPA. Demikian penjelasan berkaitan dengan epidemiologi. Penjelasan lainnya terkait penyakit mukormikosis akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas mengenai manifestasi klinis dari penyakit
mukormikosis. Terdapat beberapa bentuk manifestasi klinis dari penyakit mukormikosis. Di antaranya yaitu rhinocerebral mukormikosis yang terjadi pada otak, pulmonary mukormikosis yang terjadi pada paru-paru, cutaneous mukormikosis yang terjadi pada kulit, gastrointestinal mukormikosis yang terjadi pada sistem pencernaan, disseminated mukormikosis yang merupakan gabungan dari bentuk mukormikosis lainnya, serta bentuk manifestasi klinis lainnya yang dapat terjadi pada pasien leukemia atau pengguna narkoba. Bentuk manifestasi klinis dari penyakit mukormikosis yang paling umum terjadi adalah rhinocerebral mukormikosis dan pulmonary mukormikosis. Secara umum, penyakit mukormikosis dapat menyebabkan trombosis, infarksi, dan nekrosis. Trombosis merupakan fenomena penggumpalan darah yang terjadi pada vena, biasanya terjadi pada kaki. Infarksi merupakan terhambatnya suplai darah ke suatu jaringan, sehingga menyebabkan kematian lokal jaringan tersebut. Sementara nekrosis merupakan fenomena kematian sel atau jaringan yang dapat terjadi akibat trombosis atau infarksi. Gejala utama terjadinya mukormikosis adalah terjadinya nekrosis dan demam. Penyakit mukormikosis dapat berkembang secara cepat dan dapat berujung kepada kematian apabila tidak diberikan penanganan secara medis. Terakhir, kelompok kami akan membahas tentang metode diagnosis dari mukormikosis. Patogen dari mukormikosis dapat menyebar dengan sangat cepat, serta gejala yang ditimbulkan serupa dengan berbagai penyakit-penyakit lainnya, sehingga diperlukan metode diagnosis yang cepat dan akurat. Di antara metode yang dapat digunakan yaitu adalah metode secara mikroskopis, secara mikrobiologis, secara serologis, serta secara molekuler. Metode yang pertama adalah metode mikroskopis. Pada metode ini, pengamatan dilakukan di bawah mikroskop secara sitopatologis serta histopatologis. Secara sitopatologis, yang diamati adalah karakteristik dari fungi ini berupa gram negatif serta hifanya yang mudah bentuk lipatan, karena pada Ordomucorales tidak ditemukan adanya septum, sehingga hifa mudah melipat. Secara histopatologis, yang diamati adalah gejala yang timbul pada jaringan yang terinfeksi. Di antaranya trombosis, lalu tingginya kadar neutrofil, serta adanya inflamasi. Metode kedua adalah metode mikrobiologi yang dapat dilakukan dengan inokulasi kultur. Metode ini dilakukan dengan mengisolasi fungi dari jaringan yang terinfeksi dan ditumbuhkan pada medium. Medium yang digunakan umumnya sangat beragam. Namun, fungi jenis ini tidak dapat tumbuh pada medium berupa Cycloheximide. Kultur dianggap positif memiliki fungi dari Ordomucorales apabila tumbuh hifa yang awalnya berwarna putih, namun apabila telah terjadi sporulasi akan menjadi hitam atau keabu-abuan. Metode ketiga adalah metode serologis atau dengan menggunakan analisa serum. Dengan metode ini dapat dilihat biomarker-biomarker tertentu yang dapat ditemukan pada serum. Namun pada Ordomucorales tidak terdapat biomarker tertentu yang dapat mengindikasikan keberadaannya, sehingga metode ini kurang ampuh untuk menemukan keberadaan Mucorales. Namun, metode ini tetap dapat dipakai untuk mengeliminasi keberadaan Mucorales, seperti apabila ditemukan beta-glukan yang ditemukan pada fungi lain namun tidak pada Mucorales. Metode yang terakhir adalah metode molekuler dengan menggunakan PCR atau polychain reaction. Metode ini sangat sensitif dan dapat menunjukkan secara pasti jenis fungi yang menginfeksi suatu jaringan. Namun, karena sensitivitas tinggi ini pula, metode ini dapat sangat terpengaruh oleh kontaminan. Sehingga untuk saat ini metode ini belum dapat digunakan secara luas, namun masih dalam tahap penelitian di lab. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa hashtag di rumah aja. Dadah! Semuanya! Dadah. Dadah.
Hai teman-teman. Ih, masa kayak gitu sih? Oh my God. Wah, pik gue jatuh. Suara lu pada nggak muncul. Tag pertama. Halo teman-teman, welcome to our channel. Nggak jadi. Bagus. Halo, selamat datang di video kami dari kelompok Kali ini kami ingin membahas tentang penyakit mukormiosis yang disebabkan oleh kapang oleh kapang Murokales. Nggak usah pakai odol lah ya. Corales. Mukorales atau Murokales? Ternyata salah ya? Salah tulis ya? Iya. Nggak apa nanti ubah. My bad. Nah, Vicky kemana? Satu yang datang, satu hilang. Interupsi benar. Di belakang gua nggak ada yang aneh-aneh kan ya? Nggak. Kayaknya ada cucian gua. Coba kita. Penyakit mukormikosis disebabkan oleh Mucorales. Selamat menyaksikan. Gitu ya.